Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Kita pasti sering melihat atau mendengarkan berita jatuhnya pesawat ke samudra yang luas. Tidak lama setelah pesawat itu jatuh dan hancur berkeping-keping, maka tidak lama kemudian seluruh bagian pesawat yang hancur itu tenggelam di dasar samudra dan tidak kelihatan lagi. Itulah kedahsyatan maha luasnya samudra. Sekalipun pesawat terbang yang besar hancur berkeping-keping di permukaan lautan, tidak lama kemudian lautan yang luas itu akan membenamkan seluruh bagian pesawat yang jatuh tadi. Ketika saya merenungkan kemahaluasan lautan itu, saya diingatkan oleh kemahaluasan kasih karunia Allah yang begitu nyata dan begitu limpah bagi orang dan setiap orang yang mau percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Allah yang maha luas ini disebut oleh Paulus sebagai kasih karunia yang sempurna. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sungguh pribadi yang luar biasa. Luar biasa bukan karena keperkasaan dirinya, tetapi pribadi Paulus adalah pribadi yang luar biasa. Karena dia mengakui kelemahannya dan dia membiarkan dirinya yang lemah itu dibenamkan dan dilimpahi oleh kasih karunia Allah yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia menerima dengan sukacita, dia menerima dengan syukur segala deraan, segala siksaan, segala kesukaran dan penderitaan karena Kristus di dalam kehidupan dan pelayanannya. Sungguh pribadi yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya juga bisa menjadi pribadi yang luar biasa ketika saudara mengizinkan kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus itu melimpahi kehidupan saudara. Sehingga kita tidak malu mengakui kelemahan kita. Justru kita bermegah atas kelemahan kita. Kita akan merasa bersuka cita sekalipun orang menunjukkan kelemahan kita. Sekalipun kita mengalami kesukaran dan penderitaan. Karena memang kita ini sejatinya lemah. Tetapi saat kita mengalami kasih karunia Allah yang begitu limpah, maka kelemahan itu akan tertutupi oleh kasih karunia itu. Dan kita selalu punya alasan untuk tetap kuat di dalam berbagai-bagai situasi yang mungkin kita anggap tidak menyenangkan. Mungkin kita disalahpahami, mungkin pekerjaan dan pelayanan kita, kehidupan kita dicaci maki, disalah mengerti, dinilai lebih rendah dari yang seharusnya. Tetapi apapun itu, kalau kita mengalami dan memahami kasih karunia Allah yang luas, maka semua itu akan kita biarkan ditenggelamkan oleh kasih karunia Allah. Seperti samudra yang luas menenggelamkan puing-puing pesawat yang jatuh. Demikian juga izinkan kasih karunia Allah membenamkan segala luka hati, kesukaran yang menghibit hidup kita, dan mungkin kepahitan hidup, kesalahpahaman oleh orang-orang sekitar kita. Kalau kita membiarkan itu, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak pernah kehilangan kekuatan dan sukacita menjalani kehidupan dan pelayanan demi Kristus. Maka sukacita itu akan terus ada, dan terus ada. Kiranya kita boleh terus mengalami kasih karunia Allah yang luas, dan Tuhan memberkati.